Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Arif Materia, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nilai Islam dalam pelayanan. Di mana integrasi nilai Islam berarti ini memasukkan ajaran dan etika Islam ke dalam cara memberikan pelayanan kepada pelanggan. Di mana dalam bisnis Islam, pelayanan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan usaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Selanjutnya ini fondasi pelayanan dalam Islam, di mana pelayanan dalam Islam ini berlandaskan prinsip tauhid, yaitu semua aktivitas termasuk bisnis merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Sedangkan kualitas pelayanan ini berkaitan dengan konsep ihsan, yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab, di mana dalam manajemen modern ini konsep kepuasan pelanggan diukur dengan soft squall atau perbandingan antara persepsi dan harapan. Jika persepsi lebih tinggi dari harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Selanjutnya ini etika profetik sifat Nabi dalam pelayanan, di mana pelayanan yang baik dalam Islam ini mengikuti 4 sifat Rasulullah. Yang pertama ini sidik, jujur. Contohnya ini tidak menipu pelanggan. Yang kedua ini tidak menyembunyikan kekurangan produk dan memberikan informasi dengan benar. Yang kedua ini amanah dapat dipercaya. Contohnya ini seperti kayak menjaga data pelanggan, menepati janji pelayanan, dan yang terakhir ini memberikan layanan sesuai kesepakatan. Yang ketiga ini tablik atau transparan dalam komunikasi. Contohnya ini menjelaskan harga dengan jelas, menjelaskan risiko produk dan jasa yang kita tawarkan, dan yang terakhir ini tidak menyembunyikan biaya tambahan atau penyelewengan. Yang keempat ini fatonah, cerdas dan profesional, di mana contohnya ini mampu menyelesaikan masalah dengan pelanggan. Yang kedua ini memiliki pengetahuan tentang produk dan jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga ini mampu memberikan solusi terbaik. Selanjutnya ini konsep tabayun, di mana tabayun berarti ini memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan. Dan dasarnya ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk memeriksa berita terlebih dahulu. Nah, tujuan dari tabayun sendiri ini yang pertama ini menghindari kesalahan informasi, yang kedua ini mencegah konflik, yang ketiga ini menjaga keadilan. Nah, tabayun di sini dalam menangani keluhan pelanggan ini ada tahapan prosesnya. Yang pertama ini mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik atau penuh perhatian dan empati tanpa adanya interupsi, yang bisa disebut dengan penerimaan dan identifikasi. Yang kedua ini memeriksa dan mengecek data yang ada, bisa disebut verifikasi dan investigasi. Yang ketiga ini menjelaskan hasilnya dengan jujur dan transparan, bisa disebut dengan klarifikasi. Yang keempat ini memberikan solusi yang adil sesuai tingkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ini model kualitas pelayanan Carter, di mana Carter di sini dimensi Carter sebagai berikut. Yang pertama compliance, kepatuhan syariah, di mana operasional sesuai prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan maisir. Yang kedua ini assurance atau jaminan, di mana dilihat dari pengetahuan, kompetensi, dan sikap sopan staf yang menunjukkan rasa percaya pelanggan. Yang ketiga ini reliability atau keandalan, di mana dilihat dari kemampuan memberikan layanan secara tepat, akurat, dan sesuai janji. Yang keempat ini tangible atau bukti fisik, dilihat dari fasilitas yang bersih, rapi, serta penampilan staf yang sopan. Yang kelima ini empati, perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keenam ini responsif atau daya tanggap, kesigapan dalam membantu dan merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat. Selanjutnya nih yang terakhir dampak integrasi, di mana integrasi nilai Islam dalam pelayanan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hal ini karena pelayanan tidak hanya dinilai dari kualitas layanan saja, tapi juga dari kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Nah, dampak utamanya jika kita menerapkan dampak integrasi, yaitu yang pertama pelanggan akan merasa lebih percaya dan aman. Yang kedua ini mendapatkan rekomendasi word of mouth dari pelanggan. Yang terakhir ini loyalitas pelanggan ini menjadi lebih kuat.
dan mereka tidak mudah berpindah ke pesaing. Cukup sekian dari saya Pak yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.